Halo teman-teman bersaudara semua, salam seluas-luasnya. Di video ini kita akan melanjutkan kembali membahas sejarah dari kapal Pelni yang sesuai data yang asli dan fakta yang sebenarnya. Dan kali ini kita akan membahas KM Bukit Raya. Di bulan Juli ini kita akan membahas tentang KM Bukit Raya. Sebenarnya di bulan Juli ini adalah bulannya KM Sirimau yang dibuat pada bulan Juli. Tapi karena materinya yang sudah siap duluan itu adalah KM Bukit Raya, ya KM Bukit Raya yang akan kita bahas duluan. Untuk KM Bukit Siguntang, saya masih belum niat untuk membahasnya. Mungkin di akhir tahun aja ya kita akan bahas. So, kali ini kita akan ngomongin KM Bukit Raya. Untuk teman-teman ketahui, KM Bukit Raya ini pernah berganti rute di tahun 2013 dengan KM Binaya. Hanya saja dalam waktu yang singkat dan tidak lama. Buat teman-teman yang pernah naik KM Binaya pada tahun 2013, coba tulis di kolom komentar ya. Karena pada saat itu, penumpang lebih banyak naik ke KM Binaya di tahun 2013 untuk rute dari Jakarta ke wilayah Anambas dan Pontianak. Dan juga KM Bukit Raya ini sempat bikin panik karena waktu itu media massa mengabarkan kalau KM Bukit Raya ini tenggelam. Apakah tenggelam, karam, atau kandas? Mana yang betul sih? Nanti kita akan bahas secara lengkap di video ini. Sebagai informasi tambahan, saya sangat senang dengan KM Bukit Raya ini karena nanti di akhir video akan saya kasih tahu alasannya apa ya. Sebelum kita memulai video ini, jangan lupa bilang terima kasih kepada nahkoda dan kru kapal yang sudah membawa KM Bukit Raya ini dari Jerman ke Indonesia dengan selamat sehingga KM Bukit Raya ini menjadi kapal favorit pada rutenya. Dan untuk nahkoda dan kru kapal yang sedang dinas di KM Bukit Raya ini, selamat bertugas Pak. Salam sehat, sehat selalu. Dan video ini dibuat oleh saya sendiri, seorang laki-laki raksasa dengan tinggi 198 cm, hampir 2 meter, dengan berat 115 kg dan juga ukuran sepatu 48. Seorang bakarmen, Batak, Karo Manado. Oke, kita mulai. Welcome aboard KM Bukit Raya. KM Bukit Raya adalah kapal ke-15 milik PT Pelni yang dibangun pada tanggal 22 Oktober 1993 di galangan Jos Elmerwerf, Papenburg, Jerman. KM Bukit Raya ini memiliki 4 sister ship. Yang pertama itu adalah KM Lauser, yang kedua adalah KM Binaya, yang ketiga adalah KM Bukit Raya ini, dan yang terakhir adalah KM Tilong Kabila. KM Bukit Raya ini diluncurkan pada tanggal 8 Juli 1994. KM Bukit Raya ini berangkat dari Jerman beberapa hari kemudian dan berlayar dari Jerman melewati Selat Inggris, Selat Gibraltar, Laut Tengah, terusan Suez, Samudra Hindia, Selat Sunda, Laut Jawa, dan tiba di Jakarta pada tanggal 20 Agustus 1994. KM Bukit Raya diresmikan di Jakarta pada tanggal 26 Agustus 1994 dan dioperasikan pada tanggal 28 Agustus 1994.
Nama KM Bukit Raya ini diambil dari nama Gunung Raya yang terletak di Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah. Sebelum teregistrasi di Jakarta pada tahun 2015, awalnya KM Bukit Raya ini teregistrasi di Banjarmasin. Godmother KM Bukit Raya atau ibu pelindung dari KM Bukit Raya ini adalah Ibu Anindiati Sulasikin Murpratomo, Menteri Pemberdayaan Perempuan pada era Presiden Soeharto. KM Bukit Raya memiliki ukuran panjang 99,8 meter dengan lebar 18 meter dan kedalaman kapal 4,2 meter. Kecepatan KM Bukit Raya saat masih kondisi baru melaju dengan kecepatan 15 knot. Dan saat ini, KM Bukit Raya melaju dengan kecepatan 12 knot saat berlayar, dan itu tergantung dengan cuaca di tengah laut. Untuk tinggi di dalam dek kapal KM Bukit Raya ini 205 cm. Saya tahu itu karena kepala saya nyangkut di pintu kapal KM Bukit Raya ini. Untuk penumpang yang memiliki tinggi 200 cm atau 2 meter seperti saya, untuk berhati-hati selama berada di dalam kapal. Jangan sampai terantuk atau nyangkut di dalam kapal. KM Bukit Raya ini berkapasitas 970 orang penumpang dan 87 kru kapal. Untuk fasilitas yang ada di dalam kapal, awal mula kapal ini terbagi menjadi 3 tipe kelas, yaitu kelas 1 yang dapat menampung 14 orang penumpang. Posisi ruangan kamar kelas 1 berada di dek 5 sebelah kanan. Selanjutnya ada kelas 2 yang dapat menampung 40 orang penumpang. Posisi ruang kamar kelas 2 berada di dek 5 sebelah kiri. Dan yang terakhir kelas ekonomi yang dapat menampung sebanyak 916 orang penumpang. Untuk kelas ekonomi, tempatnya dari dek 2 sampai dek 5 yang bagian belakang. Dan saat ini, fasilitas yang ada di KM Bukit Raya adalah kelas ekonomi. KM Bukit Raya ini memiliki 8 tingkat dek. Dek pertama merupakan ruang kamar mesin. Dek 2 merupakan ruang kelas ekonomi. Dek 3 merupakan ruang kelas ekonomi. Dek 4 merupakan ruang kelas ekonomi. Dan di bagian tengah terdapat pantry. Dek 5 bagian depan adalah ruangan kamar kelas 1 dan kelas 2. Di bagian tengah ada ruangan makan untuk penumpang kamar kelas. Dan di bagian belakang adalah ruangan kelas ekonomi. Dek 6 bagian depan adalah ruangan perwira kapal. Di bagian tengah terdapat poliklinik kapal. Dek 7 bagian depan adalah anjungan KM Bukit Raya. Tempat sekoci di bagian tengah. Dan ada Pelnimart di bagian belakang. Dek 8 adalah top deck dari KM Bukit Raya. Rute awal KM Bukit Raya ini melayari dari Jakarta menuju Blinyu, Kijang, Letung, Tarempa, Natuna, Midai, Serasan, Pontianak, Tambelan, Surabaya, Bawean, Sampit. Rutenya pergi pulang. Pada tahun 2013, KM Bukit Raya bertukar rute dengan KM Binaya. KM Bukit Raya melayari rute dari Surabaya menuju Sampit, Semarang, Pontianak, dan KM Binaya masuk ke rute KM Bukit Raya. Pada tahun 2014, KM Bukit Raya kembali melayari wilayah Anambas dikarenakan kejadian KM Binaya yang kandas di muara Sungai Kapuas, Pontianak di tahun 2013. Dan sekarang, rute KM Bukit Raya melayari dengan rute dari Jakarta menuju Blinyu, Batam, Letung, Tarempa, Natuna, Midai, Serasan, Pontianak, Surabaya. Rutenya pergi pulang. Untuk alat keselamatan yang ada di KM Bukit Raya, kapal ini dilengkapi dengan 8 sekoci yang ada di atas kapal, 4 set di sebelah kiri dan 4 set di sebelah kanan. Untuk sekoci nomor 1 dan 2 mampu membawa atau menampung penumpang sebanyak 56 orang penumpang. Sekoci dengan nomor 3 dan 4 mampu membawa atau menampung penumpang sebanyak 60 orang penumpang. Sekoci dengan nomor 5 dan 6
mampu membawa atau menampung penumpang sebanyak 150 orang penumpang, dan sekoci dengan nomor 7 dan 8 mampu membawa atau menampung penumpang sebanyak 110 orang penumpang. Jika ditotalkan secara keseluruhan, maka dapat menampung penumpang sebanyak 752 orang penumpang. Masing-masing sekoci dilengkapi dengan motor penggerak. Tidak hanya itu saja, KM Bukit Raya ini juga dilengkapi dengan sekoci kapsul berwarna putih yang ada di atas kapal sebanyak 50 kapsul. Masing-masing kapsul dapat menampung 25 orang penumpang. Jika ditotalkan untuk sekoci kapsul, dapat menampung penumpang sebanyak 1.250 orang penumpang. Jika ditotalkan antara sekoci besar dengan sekoci kapsul, maka kapal bisa dikatakan super safety. Oh iya, di setiap kapal pelni juga terdapat pelampung. Jadwal dok KM Bukit Raya biasanya pada pertengahan bulan Februari. Namun karena adanya pandemi di tahun 2020, jadwal dok KM Bukit Raya berubah menjadi pada akhir bulan September. Pada saat pandemi COVID-19 melanda dunia, KM Bukit Raya port stay di Tanjung Priuk, Jakarta pada tanggal 20 April tahun 2020. Dan baru beroperasi kembali pada tanggal 8 Oktober 2020. Pada bulan Desember tahun 2014, di lambung kapal KM Bukit Raya terukir tulisan Let's Go to Anambas. Namun sayangnya itu tidak bertahan lama. Pada bulan Juli tahun 2016, KM Bukit Raya masuk kembali ke arah Tambelan dan Subi. Namun sayangnya, KM Bukit Raya melayari rute tersebut hanya sementara saja. Pada tahun 2018, KM Bukit Raya sempat berganti rute dengan KM Lawit, dan KM Lawit menggantikan KM Bukit Raya masuk ke Anambas. Namun sayangnya, pergantian rute tersebut tidak berlangsung lama karena adanya protes dari warga setempat. KM Bukit Raya ini sebenarnya sering mengalami kandas di wilayah Anambas dan di Pontianak dikarenakan faktor alam. Akan tetapi, berita yang naik ke media massa yaitu pada saat KM Bukit Raya kandas di perairan Pulau Sedanau, Kabupaten Natuna pada tanggal 18 Mei 2018. Media massa memberitakan kalau KM Bukit Raya ini tenggelam di lokasi kejadian. Padahal, yang sebenarnya terjadi itu adalah kandas, bukan tenggelam atau karam. Akibat insiden tersebut, KM Bukit Raya melakukan emergency dock atau dok darurat di galangan dok yang berada di Batam selama 1 minggu karena adanya kebocoran di KM Bukit Raya. Pada bulan Juni tahun 2019, tepatnya pada saat mudik lebaran, KM Bukit Raya diperbantukan arus mudik lebaran dengan masuk ke Semarang dan Kumai. Pada pelayaran ke-15 KM Bukit Raya di tahun 2021, KM Bukit Raya hanya berlayar dari Tanjung Priuk, Jakarta sampai ke Serasan. KM Bukit Raya tidak masuk ke Pontianak dan Surabaya dikarenakan penutupan wilayah di Pontianak dan di Surabaya akibat meningkatnya jumlah kasus positif di Indonesia. Berikut ini adalah artikel berita dari KM Bukit Raya.
Itu tadi adalah sepenggal sejarah dari KM Bukit Raya. Menurut kalian bagaimana dengan KM Bukit Raya ini? Coba tulis di kolom komentar ya. Sebenarnya kapal KM Bukit Raya ini sudah mau di-rolling dengan KM Lawit dan KM Binaya. Tapi sayangnya, masyarakat yang ada di sana tidak mau KM Bukit Raya ini berpindah rutenya. Padahal, kapal yang ditunjuk untuk di-rolling atau diganti dengan KM Bukit Raya ini lebih bagus dan bentuknya juga sama dengan KM Bukit Raya. Kalau nantinya mau di-rolling atau diganti, maka yang cocoknya itu dengan KM Lawit yang masuk ke Anambas. Mengingat KM Lawit itu diresmikan di Kijang, lalu KM Bukit Raya masuk ke rutenya KM Awu. Dan KM Awu masuk ke rutenya KM Lawit yang melayari dari Jakarta menuju Pontianak, Semarang, Kumai. Mengingat dulu KM Awu juga pernah masuk ke wilayah barat di tahun 2000 awal dengan rute Jakarta, Kuala Enok, Kijang, Tarempa, Natuna, Pontianak, Surabaya, Bali, Lombok. Dan seperti yang sudah saya bilang di awal video, saya senang dengan kapal ini karena di bagian dek 6 belakang atau di hall A KM Bukit Raya ini masih terpajang poster film Warkop DKI Reborn Part 1 yang merupakan film nomor 1 box office di Indonesia, yang dimana saya ada main 2 scene adegan di film itu. Pada bagian saat si Temon kena tilang sama si Kasino dan pas adegan tabrak lari. Di situ ada saya loh. Terima kasih sudah menonton video ini. Utamakan share video ini dan jangan lupa tombol like-nya ditekan ya. Sampai ketemu di video berikutnya. Untuk video lainnya terkait dengan pelayaran kapal Pelni, teman-teman silahkan cek di library playlist yang ada di channel saya ini. Di channel saya ini ada playlist info kapal Pelni, histori kapal Pelni, melihat isi dalam kapal Pelni, dan juga ada 100 video kapal Pelni lainnya. Karena hanya di channel saya ini yang memiliki info lengkap dan akurat seputar pelayaran kapal Pelni. Silahkan kalian klik tombol merah yang ada di channel saya ini, atau klik foto saya yang ada di pojok kanan bawah yang ada di video ini. Dan jangan lupa aktifkan loncengnya. Dan juga follow akun Instagram saya yang ini. Kalau teman-teman ingin melihat video yang tidak bisa saya upload ke YouTube, kalian bisa menontonnya di IGTV milik saya. Kalau kalian punya Patreon, follow juga akun Patreon saya yang ini. Dan kita akan ketemu lagi di episode yang akan datang. Salam seluas-luasnya.